Halo semua, selamat datang di episode 2 Introduction to Machinations. Jadi sekarang kita lanjut ke note yang lain, yaitu note yang paling kiri ini S, source. Nah, tentu aja source ini butuh pool, dan dia butuh konektor ya, C. Lalu setelah kita sambungkan dan kita coba play, sini dapat dilihat bahwa ya tanpa memiliki resource seperti pada pool, dia ini bisa terus menyuplai ya. Tentu aja mungkin ini infinite ya. Nah, misalkan di sini kita ganti jadi 2 formulanya, ya dia juga nyuplai 2 dan sama seperti pool, dia juga bisa menyuplai lebih dari satu. Oke, ya di sini udah bisa dibuktikan dia lebih dari satu. Nah, selanjutnya kita akan ngelihat apakah isi dari source di sini ya. Di sini bisa dilihat ada push any, triggernya juga sama. Ya, di sini resource-nya bisa diubah warnanya ya, jadi blue, jadi black. Lalu seperti yang sama sebelumnya yaitu ada style, ada dan lain-lain di sini ya. Lalu selanjutnya kita mau coba lihat note yang lain yaitu note drain. Shortcutnya D. Oke. Sekarang kita coba tekan C di sini, kita hubungkan ke drain. Ya, di sini dapat lihat bahwa drain di sini itu sama seperti pool ya. Namun dia tidak menyimpan resource-nya. Ya, jadi drain di sini benar-benar memakan resource-nya ya. Jadi ini benar-benar hilang gitu. Jadi itu bedanya source dengan drain. Ya ini nggak enak banget sih. Oke, lanjut. Kita ke ada gate ya, G. Nah sekarang ini coba kita hapus dulu ya. Sekarang kita coba pasang source di sini, lalu kita pasang gate, lalu kita coba hubungkan. Oke. Nah, di sini gate terlihat seperti drain ya. Jadi apa sih sebenarnya gunanya dari gate itu tadi ya? Nah, sekarang kalau kita coba pasang pool di sini, dan di sini kita coba copy ya. Tapi kali ini di sini tanpa adanya gate, kita akan lihat sebenarnya apa sih gunanya gate di sini. Ya, di sini kita coba play pelan-pelan. Ya, di sini step yang pertama sama persis. Step yang kedua sama persis. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sebenarnya kalau misalkan gate digunakan seperti ini nih, ya sebenarnya kayak yang nggak butuh-butuh banget nggak sih gate ini, gitu kan? Nah, sekarang kalau misalkan ya di sini kita ubah jadi pasif source-nya. Di sini juga kita ubah jadi pasif. Ya, di sini kalau di play otomatis memang nggak ada apa-apa ya, karena pasif source-nya. Namun, kalau misalkan gate-nya ini kita ubah jadi otomatis, yang terjadi adalah si gate-nya ini bisa menjadi perantara ya bagi si source dan si pool. Nah, dan kalau kalian perhatikan di sini ada satu gate, tapi satu step. Ya, mungkin kurang nangkep ya. Di sini maksudnya nih. Jadi misalkan kita punya beberapa gate itu akan hanya makan satu step. Jadi gate itu tidak menggunakan step sama sekali. Sebentar, satu lagi nih biar mantap. Di sini kita coba duplikat ya. Tolong diapalin shortcutnya supaya C, supaya bisa cepat gitu kan. Konektor C, get G. Jadi benar-benar sangat intuitif sih memang. Nah, udah cukup. Dua aja sebenarnya udah bisa menggambarkan ya. Jadi di sini misalkan kita play, nyebelin ya. Misalkan di sini kita play ya step. Ya, di sini bisa dilihat bahwa walaupun ada dua gate, itu kalian tetap mendapatkan
resource-nya pada waktu yang sama. Ya. Jadi get di sini sekali lagi mereka tidak menggunakan si step itu tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba yang mudah dulu ya. Ini trader agak ribet. Kita akan coba converter. Ya. Shortcut-nya adalah V. Oke. Kita coba ambil resource-nya ini. Lalu kita pasang. Sorry, salah. C ya. Oke. Oke. Di sini kita coba resource-nya hitam. Lalu kita coba kasih pull di sini C. Nah, converter itu seperti namanya ya, dia bisa mengconvert. Jadi dia bisa mengconvert resource ya dari yang warnanya hitam jadi warnanya biru. Jadi misalnya ini kita play. Nah, ini kenapa nggak jalan? Nah, kadang kalian akan menemukan error-error seperti ini. Nah, ini mudah aja. Kalian baca errornya. Connection disabled due to missing or disabled origin or target. Nah, ini pasti ada salah satu ya koneksi yang nggak benar. Contohnya mungkin ini nih. Nah, itu. Ini misalnya kita play lagi, masih belum. Nah, ini dipastikan lagi. Ini coba ditempelin di sini. Ini dipastikan lagi. Ini nempel ke sini. Ini dipastikan lagi nempel ke sini. Oke, jadi tetap ada error ya. Di sini jangan kecewa dulu ya. Kenapa kok bisa ada error begini ya? Kok padahal udah nyambung semua nih, tapi masih belum bisa gitu kan? Frustasi banget kan? Nah, sekarang coba source-nya jangan lupa ya, karena dia pasif. Ya makanya kita mesti ubah dia jadi otomatis. Nah, bisa kan ya. Jadi dari hitam ya berubah jadi biru. Tapi nggak cuma sampai di situ aja ya. Jadi misalkan di sini di konektor ini kita ubah jadi 3. Ya, tentu aja dia bisa merubah satu resource hitam menjadi 3 resource biru. Ini contoh aplikasinya di dalam game ya. Misalkan satu gold coin gitu menjadi 3 roti. Kayak gitu ya. Nah, di sini pun bisa dari misalkan dari 3 menjadi 1. Oke, udah ya. Gitu. Jadi memang converter ini sangat mudah. Nah, yang agak complicated itu adalah trader. Kita akan coba pakai trader sekarang ya. Jadi siap-siap nih, ini bakal agak complicated. Jadi trader itu bisa dibilang sebagai simulatornya ya trading ya. Jadi misalkan di sini nih itu ada player ya, kita buat namanya player ya. Tapi di sini kita player gold ya, player gold. Jadi dia merepresentasikan dompetnya si player. Jadi kita coba ubah warnanya gitu dari itu jadi emas. Jadi misalkan dia punya 10 gold. Oke. Ya. Lalu player itu punya dompet yang lain gitu, di mana dompet yang lain itu kita namakan player storage. Ya. Di mana storage-nya ini bisa menyimpan apa aja. Ya, nggak harus yang oranye, bisa apa aja. Gitu. Nah, lalu kita coba hubungkan dia ke sini. Ya. Lalu kita akan buat pool lagi, 2 lagi ya untuk si trader, si seller ya. Ini seller gold. Di sini kita coba buat untuk seller bread, rotinya. Nah, sekarang si seller itu cuma punya 5 roti yang dilambangkan dengan warna merah. Dia cuma punya 5 roti. Nah, sekarang ini masuk sini, ini keluar sini. Sip. Nah, kemudian kita akan coba si player ini itu supaya bisa memberikan goldnya ke seller, lalu si seller memberikan breadnya ke si player storage, ya. Jadi kita pakai intuitif aja dulu ya, nggak usah pakai yang ada di dokumentasi ya. Yang pasti kita pastikan dia ini memberikan, let's say ya, interaktif deh, ya.
bukan pasif. Nah, ini langsung nyala deh ya. Dari pasif ke interaktif langsung berubah dia. Gitu ya. Nah, sekarang interaktif. Jadi ceritanya kan kalau player beli itu adalah aksi dari player, makanya mesti dipencet. Gitu. Nah, sekarang kita coba aja play aja. Gini, kita tekan. Nggak ada apa-apa nih. Nggak bisa terjadi apa-apa. Nah, kita coba analisa ya. Di sini, seller bread, ya mesti diingat ya, si seller ini dia mesti ngasih rotinya ke si player storage. Ya. Nah, tentu aja kalau mesti ngasih, itu bisa kita buat tipenya interaktif. Bisa juga otomatis. Nah, otomatis dalam arti ketika player itu ngasih gold, ya, lalu si seller yang ngasih breadnya. Itu semudah itu. Nah, sekarang coba aja kita play ya. Nah, sekarang player mau beli nih. Ternyata diklik itu masih nggak bisa. Gitu ya. Jadi ada sesuatu. Nih ya, ada sesuatu yang membuat interaksi ini nggak berjalan. Nah, di sini bisa kalian baca, traders require all active input resource connection to be color coded, even if one of color is default black. Make sure the color coding is tick. Oke, jadi itu udah ada kisi-kisi dari si trader bahwa dia itu mau color coded. Ya, color coded. Artinya apa color coded? Yang dimaksud itu resource-nya nih mesti berwarna. Ini udah resource berwarna nih. Tapi kenapa masih nggak bisa jalan gitu ya? Nah, kita coba lihat di bagian konektor. Ya, di konektor ternyata ada yang namanya filter gitu ya. Apakah jangan-jangan kita memakai filter ini? Itu jadi yang tadinya black kita ubah jadi orange. Ya, jadi ini kita ubah jadi orange. Jadi hanya resource warna orange yang bisa masuk ke sini. Ya, dan di sini itu kita ubah filter menjadi merah. Ya, kita udah coba mengikuti ini ya. Di sini warna merah. Oke, jadi harusnya nih udah jalan dong. Itu harusnya dari sini dia ke sini, dari sini dia ke sini. Harusnya seperti itu ya. Tapi coba kita lihat ya apa yang bakal terjadi. Apakah dia ini harus dibuat otomatis gitu kan? Nah, kita coba pelajari karena ini salah satu note yang agak ribet dipelajarin sendiri ya. Jadi makanya di sini kita coba cara berpikirnya untuk memahamin ini gimana sih. Nah, kita tekan. Ya, kita tekan. Ini masih nggak bisa nih ternyata. Wah, jangan-jangan apa nih ya yang bisa jadi penyebabnya gitu. Apakah misalkan ditekan otomatis udah pasti bisa? Nggak bisa juga. Gitu. Ini jangan-jangan kita ubah otomatis gitu ya. Nah, jadi di sini kalian melihat bahwa yang harus diubah jadi otomatis itu adalah si tradernya gitu ya, bukan si player gold, bukan si sellernya gitu ya. Jadi di sini coba kita ubah jadi pasif, di sini kita ubah jadi pasif ya. Di sini kita coba ubah harga satu roti itu adalah sorry, maksudnya ya satu roti itu 0,5 gold. Jadi dia satu gold dapat 2 bread gitu ya. Satu gold dapat 2 bread. Nah, kita lihat simulasinya gimana. Step yang pertama ya. Player bayar satu gold ke seller. Lalu si seller ngasih 2 bread. Kayak gitu ya. Jadi transaksi. Lanjut. Nah, di sini seller hanya memiliki satu bread. Jadi itu udah otomatis ya bahwa transaksi ini nggak bisa berjalan. Jadi itu gunanya trader. Trader itu untuk transaksi, penukaran resource gitu ya. Dan ini banyak contohnya di game-game. Nah, kita itu bisa ngebuat trader juga dengan menggunakan converter. Ya, karena ini converternya ada dua di sini nih. Kalau kalian lihat ya, V kalau nggak salah ya converter. Oke. Jadi kita coba simulasiin. Ya, kita coba simulasiin. Ini adalah tadi ya player goal. Atau jangan-jangan kita bisa ngebuat ini menjadi lebih efisien. Ya, di sini kita coba kasih tadi ya 10 goal. Oke, di sini kita kasih filter
sehingga yang bisa masuk cuman gold. Ya, di sini kita coba kasih interaktif. Oke, ini udah. Sekarang kita pingin bahkan ya di sini nggak usah kita buat player gold, player aja, tuh ya. Cukup player aja. Kita lihat ya. Lalu di sini kita coba untuk buat seller. Oke, kita hubungkan. Nah, di sini jangan lupa kita filter gold-nya. Jadi hanya bisa gold yang masuk dengan connection ini, gitu. Ini kita buat 0, jadi sellernya tuh nggak punya gold, gitu ya. Tapi sellernya itu punya roti. Di mana dia punya roti berapa? 5 tadi. Oke, dia punya 5 roti. Nah, sekarang ya jadi dari 1 gold ya, 1 masuk sini nih. Set. Itu mesti balik jadi 5. Nah, berarti ini bisa dipersingkat. Sebenarnya ini bisa jadi seller. Coba ya. Ini bisa jadi seller nih. Ini. Terus kita cek dari sini ke sini. Terus diubah ininya ya. Mungkin jadi begini ya. Kita ubah. Kita cari yang paling bagus. Dan bisa mudah dipahami. Nah, begini. Ya, jadi ternyata kita nggak butuh nih. Ini. Karena ini udah converter. Ini bisa jadi sellernya dia nih. Nah, kita resource yang kita kasih apa nih? Red. Rotinya ya. Kita ngasih berapa roti? 2 roti. Langsung nih. Gitu. Tapi kelemahannya di sini, sistem yang ini, ya kita nggak bisa ngasih si seller ini uang. Gitu. Karena akan langsung dikonversi sama roti ini kalau kita play ya. Oke. Kayak gitu. Ya, jadi konversinya kayak gitu. Jadi sebenarnya dengan menggunakan sistem yang begini aja, itu udah bisa ya kita merepresentasikan si trader ya. Tapi kalau misalkan kita pingin dia nih ada yang seperti ini ya, ada seller gold-nya, nah itu ada extra step ya. Nah, extra step-nya gimana? Itu. Nah, ini yang kita akan menggunakan yang namanya si state connections. Nah, dari tadi kita udah make resource connection, di mana ini adalah koneksi untuk menghubungkan resource. Nah, kalau state connections, kita lihat fungsinya apa. Nah, di sini kita coba ngasih resource. Ya, lalu di sini kita buat pool untuk merepresentasikan ini adalah seller gold. Ya. Lalu seperti biasa kita hubungkan ini ke sini. Tapi ini jangan dibuat otomatis, dibuat enabling. Jadi enabling itu tidak hanya dia bisa hanya aktivasi di awal, tapi dia bisa diaktifasi dengan yang namanya trigger. Dengan menggunakan state connection, ya, Alt C, ya, jadi menghubungkan sini ke sini. Nah, ini artinya apa? Ini artinya ketika ada suatu interaksi di converter seller ini akan men-trigger aktivasi dari si source ini. Jadi ini source-nya kita ubah jadi orange ya. Itu. Dan ini akan memberikan uang ke si seller. Ini juga bisa begini. Lalu kita coba play. Ya, di sini apabila seller kita tekan. Nah, di sini ya kalau dilihat ya, dia ternyata di awal-awal tuh udah ngasih. Padahal kan kita nggak mau begini dong. Gitu ya. Nah, ya udah deh, kalau gitu kita coba ubah jadi pasif nih. Bisa apa enggak? Nah, ternyata bahkan ya tanpa kita buat di enabling ya, hanya dengan menggunakan state connector ini kayak memberitahu ya si source yang tadinya pasif ya, ini pasif ya, untuk melakukan sesuatu. Ya, ini triggernya nih, lambang bintangnya. Jadi misalkan kita lanjut interaksinya,
gitu ya. Nah, seller tetap dapat gold gitu ya, tapi dapatnya dari sini. Tapi tetap merepresentasikan sistem kita bahwa si player ngasih uang 1 gold, nah 1 uang goldnya itu di si seller kayak gitu.